Halo saudara-saudara, Juah-juah membantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas 9 cara Yesus mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Agar pemahaman kita semakin lengkap, maka ikutilah video ini sampai dengan selesai. Saudara-saudara, dewasa ini banyak orang yang mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Mereka meragukan bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab mereka memang tidak percaya kepada Yesus. Alasan utama mereka menolak keilahian Yesus adalah karena menurut mereka tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Atau dengan kata lain, Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan" atau "Akulah Allah". Dan lagi, mereka juga mengatakan bahwa klaim keilahian atau ketuhanan Yesus berasal daripada muridnya, bukan dari diri Yesus sendiri. Apakah benar demikian? Pernahkah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan? Memang kalau kita telisik ke dalam Alkitab, memang Yesus tidak pernah mengatakan secara vulgar bahwa Ia adalah Tuhan. Tetapi kita juga bisa lihat dalam Yohanes 13 ayat 13 yang berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Dan lagi, jika kita cermati, ada banyak kata-kata Yesus sendiri yang sebenarnya merupakan klaimnya terhadap keilahiannya. Itu adalah cara Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Berikut ini kami rangkumkan 9 cara Yesus menyatakan Ia Tuhan. 1. Yesus mengatakan bahwa Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," seperti yang tertulis dalam Markus 2 ayat 5. Ketika menyembuhkan orang lumpuh, Yesus berkata kepadanya bahwa dosanya telah diampuni. Para ahli Taurat yang mendengar perkataan Yesus tersebut sangat terkejut, sebab mereka tahu bahwa tidak ada orang yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri. Dan mereka menganggap Yesus telah menghujat Allah, seperti yang tertulis dalam Markus 2 ayat 6-7. Jadi jelas, melalui tindakannya dalam mengampuni dosa manusia, serta melalui perkataannya sendiri yang menegaskan bahwa Ia punya kuasa dalam mengampuni dosa, Yesus secara tidak langsung mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan atau Allah yang sejajar dengan Bapa. Sebab, siapakah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia selain daripada Allah itu sendiri? 2. Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Firman ini tertulis dalam Matius 26 ayat 63b sampai 64a. Ketika Yesus diadili oleh para pemimpin Yahudi, sesaat setelah Ia ditangkap, Ia tidak banyak berbicara. Ia lebih banyak diam, karena Ia tahu bahwa tidak ada gunanya Ia berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan hanya membencinya. Namun ketika Ia ditanya oleh imam besar perihal keilahiannya, maka Ia pun menjawabnya. Dalam menjawab pertanyaan imam besar Yahudi, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah.
Istilah anak Allah dipahami sebagai hubungan yang unik dengan Allah. Dalam pemahaman orang Yahudi, mengakui diri sebagai anak Allah berarti menyamakan diri dengan Allah, yang berarti menghujat Allah, dan akibatnya adalah hukuman mati. Itulah sebabnya para pemimpin Yahudi menganggap Yesus telah menghujat Allah dan layak dihukum mati, seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 65 sampai 66. Jadi dengan mengakui dirinya sebagai anak Allah, Yesus ingin mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Tidak ada seorang pun di antara orang Yahudi yang berani berkata bahwa Ia adalah anak Allah, sebab mereka tahu bahwa hal tersebut sama saja dengan menyamakan dirinya dengan Allah, dan hal itu merupakan penghujatan kepada Allah yang layak diganjar dengan hukuman mati. Lalu, kenapa Yesus berani mengatakan bahwa Ia adalah anak Allah? Karena memang Yesus adalah Allah itu sendiri. 3. Yesus mengatakan bahwa Ia berkuasa atas sorga dan bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi," seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata bahwa otoritas atas sorga dan bumi telah diberikan Bapa kepadanya. Hal ini dikatakannya setelah Ia bangkit dari kematian. Tidak ada nabi atau rasul atau pemimpin-pemimpin agama ataupun pemimpin politik yang pernah diberi kuasa oleh Bapa sebesar itu. Dan tidak mungkin juga ada manusia yang mampu memimpin secara adil dan benar atas sorga dan bumi. Hanya Tuhanlah yang mampu memerintah sorga dan bumi. Karena itu, dengan perkataan Yesus bahwa Ia telah diberi kuasa atas bumi dan sorga, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. 4. Yesus berkata bahwa Ia tak berawal dan tak berakhir. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 13. Ayat ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes ketika ia dibuang di Pulau Patmos. Ketika itu, Yesus sudah berada di sorga. Bandingkan dengan perkataan Allah Bapa ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, seperti yang tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Dari kedua ayat ini, masing-masing diucapkan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus, yang diambil dari Yesaya 44 ayat 6, yang merupakan perkataan Allah sendiri. Jadi jelas, pengakuan Yesus ini secara tidak langsung Ia menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan, walaupun Dia tidak memakai istilah Tuhan. Sebab siapakah yang kekal adanya, tidak berawal dan tidak berakhir, selain daripada Tuhan itu sendiri? 5. Yesus mengatakan bahwa Ia akan datang sebagai hakim kepada manusia kelak. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Banyak orang dari berbagai agama mempercayai bahwa kelak pada suatu waktu akan ada masa penghakiman, di mana Tuhan sendiri yang menjadi hakimnya. Tetapi dalam nats kita ini, Yesus menegaskan
bahwa Dialah yang akan datang kelak menghakimi manusia, bukan orang lain atau bukan Tuhan yang lain. Hal ini berarti bahwa Yesus adalah Tuhan, sebab tidak seorang pun yang berkuasa menghakimi manusia pada akhir zaman. Hanya Yesus bersama Bapanya yang kelak mengadili semua manusia, seperti yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1. 6. Yesus mengatakan pada akhir zaman banyak orang yang berseru kepadanya sebagai Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan Yesus berkata bahwa pada akhir zaman akan banyak orang yang berseru kepadanya dengan memanggilnya Tuhan. Mereka mengaku telah bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi namanya, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga. Namun, Tuhan Yesus akan menolak mereka, bukan karena Yesus tidak Tuhan seperti yang mereka panggil, tetapi karena mereka telah melakukan kejahatan. Perlu diperhatikan, konteks perkataan Yesus ini adalah akhir zaman, maka tentu pemakaian kata Tuhan atau kurios di sini yang dimaksud adalah dalam pengertian ilahi, sebab hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi manusia pada akhir zaman, seperti yang sudah dijelaskan dalam poin nomor 5 tadi. 7. Yesus mengatakan bahwa hidup mati semua orang tergantung pada dirinya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26a. Siapakah manusia di dunia ini? Apakah ia nabi atau rasul atau pemimpin-pemimpin agama yang berkuasa menentukan nasib akhir manusia? Tentu tidak ada. Hanya Tuhan yang berkuasa menentukannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal itu, bahwa nasib akhir manusia, apakah ia akan pergi ke sorga atau ke neraka, ditentukan oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika nasib akhir seluruh umat manusia tergantung pada Yesus, maka hal itu berarti bahwa Yesus pastilah bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah Tuhan yang ilahi. 8. Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus memiliki hubungan yang unik dengan Allah Bapa yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara manusia, bahkan di antara malaikat sekalipun. Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan Allah Bapa adalah satu. Berarti Yesus menyamakan dirinya sendiri dengan Allah Bapa. Dan hal itu telah dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai suatu penghujatan. Itu sebabnya orang-orang Yahudi berusaha melempari Tuhan Yesus dengan batu, seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Memang tidak ada orang Yahudi pernah berkata
bahwa dia dengan Allah adalah satu, karena orang tersebut dianggap mensejajarkan dirinya dengan Allah, dan itu adalah penghujatan dan pantas dihukum mati. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Ia dan Allah Bapa adalah satu dan tidak terpisahkan. Itu artinya bahwa Yesus menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan atau Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. 9. Yesus berkata bahwa Ia berasal dari sorga. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 38. Ketika Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia, Yesus lahir dari rahim seorang wanita, yakni Maria. Namun, Yesus bukanlah hasil persetubuhan antara Yusuf dengan Maria, sebab Maria mengandung karena Roh Kudus. Jadi, Yesus bukanlah dari dunia ini, tetapi dari sorga. Melalui pengakuan Yesus ini, dengan secara tidak langsung, bahwa Yesus berkata, Ia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia yang datang dari sorga, turun ke dalam bumi. Sebab tidak ada manusia yang berasal dari sorga, karena yang dari sorga hanyalah Tuhan dan para malaikat. Karena Yesus bukan malaikat, maka sudah tentu Ia adalah Tuhan. Demikianlah 9 cara Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dari perkataan-perkataan Yesus yang telah kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwa Yesus mengakui dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Dia memang tidak berkata secara langsung, "Akulah Tuhan" atau "Akulah Allah, maka sembahlah aku." Tetapi dari pernyataan-pernyataan yang sudah kita bahas, kita dapat simpulkan bahwa Yesus bermaksud menyatakan dirinya demikian. Lalu, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Yesus tidak secara terang-terangan menjelaskan bahwa Ia adalah Tuhan atau Ia adalah Allah? Jawabannya ialah karena Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mendeklarasikan bahwa dirinya sebagai Tuhan, tetapi dengan berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba, lalu menderita dan mati untuk menebus manusia dari dosa, seperti yang tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Demikianlah penjelasan dari video ini, agar kiranya dapat menambah wawasan dan keimanan kita dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Jika saudara merasa terberkati melalui video ini, maka saudara dapat bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, salam juah-juah mo banta Karina.